Salam, selamat siang Ibu Muse, apa kabar? Selamat siang Ibu Yeni, kabar baik. Ibu Yeni apa kabar? Kabar baik juga Ibu Muse. Iya, Ibu Yeni, ini beta ada mau cerita sedikit. Iya, silahkan. Saya, Memangnya ada masalah ini apa Ibu Muse? jadi begini Ibu, eh, berapa hari ini ada sesuatu yang mengganjal di punya hati Ibu. Jadi eh, biasanya setiap pagi itu saya datang ke sekolah itu selalu saja lihat banyak sampah halaman sekolah. Dan setiap pagi juga uh, guru-guru dan siswa-siswa itu membersihkan sampah. Nah, ada masalah sedikit di sekolah di mana kantin kami itu ada empat kantin dan banyak sekali jualan yang dijual di situ. Jadi sampah plastik, sampah gula-gula, snack, makanan ringan itu banyak sekali. Tetapi itu sudah siswanya tidak buang sampah pada tempatnya, Ibu. Jadi itu yang setiap hari itu yang buat saya itu seperti setiap hari kita menghadapi masalah yang sama. Padahal tempat sampah sudah ada, tapi anak-anak tidak membuang sampah itu pada tempatnya, Ibu. Oke, baik. Tadi Ibu Muse bilang kebanyakan siswa memang membuang sampah tidak pada tempatnya. Jadi, tetapi membuang di halaman sekolah, bahkan di belakang kelas masing-masing. Dari pengalaman Ibu Muse, mengapa murid-murid melakukan hal tersebut? Iya, kalau menurut beta, setelah beta amati amati dong, ternyata anak-anak ini malas untuk keluar dari kelas atau sekedar hanya pergi ke itu tempat sampah untuk buang di dalam tempat sampah itu sepertinya mereka malas, tidak ada kesadaran dalam diri untuk mau jaga kebersihan atau buang sampah pada tempatnya. Padahal sekolah itu sudah menyiapkan tempat-tempat sampah banyak sekali ada di depan-depan kelas, setiap kelas itu ada. Tetapi itu sudah kebanyakan mereka buangnya di halaman pada saat mereka pergi jajan, mereka makan terus mereka langsung buang di situ. Atau saat mereka beli jajan kemudian bawa ke dalam kelas, kadang mereka tidak uh, suka keluar ke depan kelas untuk buang sampah di dalam tempat sampah, mereka buang saja lewat jendela. Jendela tempat duduk mereka itu di sampingnya itu ada jendela. Langsung mereka ambil itu sampah, buang langsung ke luar jendela. Nah itu yang menurut saya mereka kurang termotivasi untuk buang sampah pada tempatnya, kurang kesadaran dalam diri. Walaupun itu sudah diingatkan terus, pada piket pagi itu diingatkan terus-terus bilang ayo jaga kebersihan, ayo tempat sampah ada, kalau jajan buang sampah pada tempatnya, tetapi itu sudah siswa selalu saja melakukan hal yang sama. Jadi menurut saya itu kurang kesadaran saja sebenarnya. Kalau fasilitas itu kan sudah disediakan oleh sekolah, tetapi kesadarannya itu yang mungkin kurang. Baik, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Musi harapkan dan pada murid-murid tersebut? Kalau menurut saya idealnya itu seharusnya siswa itu buang sampah pada tempatnya. Karena banyak sekali tempat sampah yang sudah disediakan oleh sekolah. Terkecuali tidak ada tempat sampah ya oke lah kita bisa memaklumi apa yang dilakukan. Tetapi tempat sampah ada. Idealnya itu setelah makan langsung buang sampah itu di tempat sampah. Sehingga setiap hari itu kita tidak membersihkan sampah-sampah yang berkeliaran itu di halaman sekolah atau di belakang kelas, bahkan ada juga di dalam kelas. Baik, kalau begitu apakah ada yang bisa Ibu Musa lakukan untuk meningkatkan motivasi mereka untuk membuang sampah pada tempatnya? Iya, kalau dari kami sebagai guru itu tentunya setiap hari itu selalu diingatkan, di apel pagi itu selalu diingatkan untuk buang sampah. Selalu kita lakukan itu
suarakan itu terus-menerus. Tetapi itu sudah namanya anak-anak, 1-2 hari mereka buat apa yang sudah kita kasih tahu, tetapi nanti hari berikutnya mereka lupa dan buat lagi hal yang sama. Jadi itu yang membuat saya termotivasi untuk kira-kira buat ide lain untuk supaya kira-kira bisa membuat mereka lebih termotivasi lagi. Oke, baik Bu. Apakah kira-kira ada metode yang berhasil Ibu Muse lakukan di kelas? Kalau untuk anak wali saya itu, saya pernah buat saya pernah download satu video tentang bagaimana kalau lingkungan bersih itu bisa buat kita jadi sehat, tetapi kalau misalkan banyak sampah di lingkungan itu akan berdampak buat kita punya kesehatan. Kemudian ada sampah yang bisa kita pergunakan untuk daur ulang, dan itu video itu saya pertontonkan untuk anak wali saya, sehingga pada saat mereka nonton itu mereka termotivasi dan mereka memiliki kesadaran untuk mau melakukan hal yang lebih baik lagi. Maksudnya ini yang membuang sampah itu pada tempatnya dan menjaga lingkungan. Bagus sekali, baik Ibu. Jadi selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu lakukan? Rencananya itu kalau saya di anak wali saya itu saya sudah terapkan, tetapi tidak kepada murid-murid yang bukan anak wali saya, sehingga menurut saya nanti pas di rapat itu saya mau usulkan untuk supaya setiap wali kelas itu bisa aktif terhadap anak walinya masing-masing, misalkan bisa memberikan mereka tontonan video yang bermanfaat terkait dengan sampah, sehingga pada saat mereka menonton itu mereka termotivasi. Dan juga saya berencana untuk pada saat rapat itu saya mengusulkan kepada Bapak Kepala Sekolah kalau bisa pada saat kita penentuan untuk P5 itu kalau bisa diselipkan satu kegiatan P5 itu bagaimana cara untuk mendaur ulang sampah. Karena menurut saya sampah itu juga ada manfaatnya, bisa dipergunakan untuk hal-hal yang lain untuk membuat anak lebih kreatif. Contohnya mereka bisa buat tas, bisa buat taplak meja dari sampah-sampah kulit plastik yang makanan snack yang mereka makan itu. Kemudian kalau bisa itu dimasukkan program untuk P5 itu, sehingga sampah yang mereka jajan yang mereka makan itu sampahnya juga masih bisa dipergunakan. Kemudian ada satu lagi yang menurut saya mungkin bisa memotivasi siswa, di mana kalau kita sebagai guru ini sudah banyak sekali kita bicara terus-menerus, tapi siswa dengar hari ini, besok mereka lupa. Tapi mungkin kalau misalkan ada orang luar yang datang, kita undang untuk memotivasi mereka, mungkin mereka bisa termotivasi. Contohnya kita bisa undang duta lingkungan, sehingga berbicara kepada mereka bagaimana dampak sampah, bagaimana merugikan diri kita, merugikan juga kita punya teman ataupun lingkungan juga bisa berdampak buruk kepada lingkungan kita, sehingga mungkin dengan begitu mereka bisa termotivasi. Oke, baik. Kira-kira siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut? Ya, tentu saja Bapak Kepala Sekolah yang pertama, yang sebagai pimpinan bisa membuka peluang untuk kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan. Kemudian teman-teman, rekan-rekan guru, rekan sejawat, rekan-rekan guru, dan juga kita bisa mengundang orang luar sebagai bentuk dukungan juga, seperti yang contoh yang saya sebutkan tadi, bisa dari duta lingkungan hidup dan juga warga sekolah. Tentunya kita juga butuh dukungan dari siswa. Kalau bisa siswa juga mendukung supaya kegiatan itu bisa berjalan. Oke, baik sekali, betul Ibu. Jadi, kapan mulai rencana itu dilaksanakan?
Rencana Ibu Eh, Muse rencanakan. iya, kalau menurut saya rencana ini kalau bisa secepatnya untuk yang video, eh, untuk video bagaimana lingkungan yang baik dan lingkungan yang buruk itu untuk supaya memotivasi siswa untuk menjaga lingkungan, menjaga kebersihan itu bisa direalisasikan secepatnya untuk siswa dan itu wali kelas itu harus berperan aktif di situ. Kemudian mengundang duta lingkungan hidup untuk memberikan motivasi itu juga mungkin bisa secepatnya. Tetapi kalau yang kegiatan P5 ini Ibu, karena sekarang kan semester berjalan, jadi mungkin tidak bisa lagi dilakukan untuk P5, tetapi saya akan mengusulkan untuk kalau bisa semester 2, semester yang berikut itu bisa dilakukan kegiatan ini, sehingga kita bisa mengurangi sampah yang ada di lingkungan kita, dan bisa memanfaatkan itu. Oke, baik. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar Ya, dan semua eh, berjalan sesuai apa yang kita harapkan. iya, Baik, Ibu kalau doakan begitu, supaya bisa berjalan dengan lancar. apakah ada hal lain yang Ibu Musa mau sampaikan? Eh, saya rasa sudah cukup itu saja, Ibu, yang mengganjal di hati. Itu memang sampah itu, Ibu. Karena setiap hari selalu ada sampah di lingkungan. Jadi itu yang membuat saya harus kira-kira harus cari solusinya seperti itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Musa sudah berbagi dan semoga terus saling berbagi, bukan hanya Iya, sekarang, hari ini, esok, dan kedepannya untuk yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih untuk kesempatan ini. Sampai jumpa di lain waktu. Salam, terima terima kasih, kasih. Ibu, sudah berbagi, sudah mau mendengarkan. Oke, terima kasih Ibu Musa. Salam. Salam. Ibu Musa langsung gantian. Oke, oke. Salam Ibu Yeni, selamat siang. Salam, selamat siang Ibu Muse. Apa kabar Ibu Muse? Kabar baik Ibu. Ibu Yeni apa kabar Ibu? Kabar baik Ibu Muse. Hanya saya ada memiliki sedikit masalah yang saya mau ceritakan ke Ibu Muse. Apakah Ibu Muse Oh, bisa? iya, ada masalah apa Ibu? Ibu Yeni, ada masalah apa? Jadi jika Ibu Muse tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Ibu Muse. Iya, bisa Ibu dengan senang hati. Kebetulan ini Oke. saya ada waktu luang ini Ibu. Jadi bisa Ibu mau cerita apa silakan Ibu Yeni. Baik, Ibu Musa, uh, saya ada masalah sedikit. Mungkin setelah saya ceritakan ke Ibu Musa, saya juga bisa dapat gambaran tentang apa yang bisa saya lakukan atau mendapat solusi tentang persoalan yang saat ini saya hadapi. Iya Ibu. Silakan Oke, Ibu. jadi begini Ibu Muse, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya kan jam pelajaran terakhir. Jadi dia tidak begitu semangat untuk belajar dan begitu juga dengan tugas-tugasnya jarang dia kerjakan. Kadang dia sering tidur di dalam kelas. Itu yang membuat saya merasa pusing menghadapi siswa tersebut, Ibu. Uh, jadi tadi Ibu bilang ada satu siswa yang kurang semangat dalam belajar, selalu tidur begitu kok Ibu? Iya, iya betul Ibu Muse. Dia setiap punya jam itu dia sering tidur di dalam kelas. Iya betul betul Ibu Musa. Iya. Kira-kira Ibu sudah cari tahu kira-kira penyebab dari dia melakukan itu penyebabnya apa Ibu?
Jadi begini Ibu Muse, saya sudah mendekati anak itu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia sering tidur dalam kelas Iya, saat pelajaran berlangsung. Dia tidak begitu semangat dengan pelajaran saya dan dia juga kadang tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. iya, iya, iya. Lalu, menurut pengamatan Ibu Yeni, kira-kira dia tidak begitu suka, kenapa? Alasannya apa? Jadi begini Ibu Muse, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut dia sering tidur saat pelajaran berlangsung dan tidak semangat dalam pelajaran saya karena Iya. dia bekerja dengan orang lain dan Oh, dia bekerja dengan orang lain dan diberi upah dan uang tersebut dijadikan uang jajan, kemudian iya. bisa membeli buku dan itu dilakukan setiap hari selepas pulang sekolah dan kerja dengan orang tersebut sampai larut malam sehingga dia kurang beristirahat dan ketika bekerja itu sampai larut malam sampai jam 1 jam 2 baru bisa istirahat. Aduh, kasihan sekali Ibu. Anak tersebut nama siapa Ibu? Anak tersebut nama Margal Moi, Oh iya. kelas Kira-kira 9. iya. Oh, kelas 9 nih Ibu. Berarti dia sudah mau apa? Ujian itu Ibu. Iya, beberapa bulan lagi mau ujian akhir. Jadi kasihan kalau dia tidak fokus dalam belajar, ke depannya bisa-bisa mungkin terjadi hal-hal lain di luar yang dia lakukan. Iya, itu betul sekali Ibu. Jadi kira-kira menurut Ibu idealnya anak tersebut yang Ibu harapkan itu bagaimana idealnya? Jadi tentu saja saya sebagai guru mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid Iya, yang lainnya. Itu iya. harapan saya. Nah, kalau begitu, kalau menurut Ibu, Ibu berharap supaya si Margel ini dia mengikuti pembelajaran sama ya seperti yang murid-murid lain ada di dalam kelas, aktif, begitu Ibu ya? Iya, 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 Ibu Mus. Ya, kalau begitu kira-kira ini Ibu Yeni apa yang Ibu Yeni bisa lakukan untuk bisa buat Margel ini bisa termotivasi lagi untuk belajar, bisa aktif, tidak tidur lagi di dalam kelas. Kira-kira Ibu Yeni bisa apa yang bisa Ibu Yeni lakukan? Iya, jadi yang pertama yang mungkin saya pikirkan untuk lakukan itu, yang pertama Iya, mungkin lakukan pendekatan dengan orang tua. iya betul. Karena anak ini kan dia punya tugas itu dia harus belajar. Jadi yang pertama sekali itu mungkin saya akan mengadakan bersama wali kelas ini 9 Margal punya wali kelas. Nanti kami akan ke rumah orang tua bertemu dengan orang tua untuk Iya, membicarakan hal tersebut. Kemudian saya juga akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi baik kepada anak-anak, kemudian saya juga akan mungkin lebih banyak memberikan ice breaking iya, lebih iya, banyak agar anak-anak ini termotivasi dan saya juga akan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar iya. bersama saya dan saya akan berdiskusi dengan orang tua dan wali kelas seperti yang tadi saya sudah kemukakan. Iya, begitu. Ibu luar biasa sekali. Ibu sudah berpikir sampai seperti itu. Nah, kira-kira sudah ada atau belum yang Ibu sudah lakukan metode, contoh misalkan satu metode yang Ibu sudah lakukan dan kira-kira itu berhasil, Ibu lakukan dia berhasil. Ya, ada kok yang sudah Ibu pernah lakukan, metode apa begitu? Iya Ibu, jadi saya pernah lakukan metode Ya, pembelajaran ya, misalnya ke pesan berantai.
pesan Iya, berantai, kemudian membuat ice breaking. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok, Ibu, dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai sehingga secara otomatis siswa aktif, semuanya aktif iya, mengikuti pelajaran tersebut. Dan hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hanya akhir-akhir ini Margel hanya satu siswa, iya. hanya Margel saja yang Margel, kadang masuk sekolah, kadang tidak masuk sekolah, dan iya. alasan yang dibawa itu selalu sama, dan itu yang Hmm, mungkin menjadi hambatan. iya, Margel berarti Margel ini harus dapat perhatian khusus dari Winnie ini kayaknya. Betul Kak Ibu? Ya, Berarti pasti betul, Muse. ice breaking ini sangat bagus, Ibu. Anak-anak sangat suka dari yang Ibu jelaskan ini tadi. Ini berarti ice breaking ini salah satu yang sangat bisa membuat anak-anak termotivasi, begitu Kak Ibu? Iya, iya betul Ibu Muse. Jadi Oh, ini luar biasa. memberikan ice breaking mungkin bukan hanya satu, tapi dua atau tiga atau empat begitu, Iya, supaya anak-anak tidak bosan dalam mengikuti pelajaran. betul. Jadi kalau di rating itu Ibu, kalau bikin dalam angka, kira-kira dari angka 1 sampai angka 10 tuh metode ice breaking yang Ibu buat itu kira-kira ada pada angka berapa Ibu? Ya, kalau metode ice breaking dia ada pada angka 8 atau 9. Yang penting ice breakingnya bervariasi, bukan hanya Oh iya satu. betul Kalau ya. dua Jadi tiga begitu diganti-ganti berarti terus gitu. 8. Iya, 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 gantian. Bagus Jadi sekali. bukan Iya, hanya satu. iya, iya. Berarti supaya anak jangan bosan Ibu ya. Iya, betul Ibu Muse. Nah, selanjutnya untuk yang Margel ini, apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk membuat dia aktif kembali, tidak tidur lagi? Kira-kira rencana yang Ibu mau buat itu apa? Yang baik yang akan saya lakukan, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga Ya, diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik dan beragam, seperti pesan berantai, dan saya juga akan membuat pembelajaran itu berupa games dan lagu yang akan anak-anak lakukan. Kemudian saya juga akan kembali melihat kembali keyakinan kelas yang sudah pernah iya, diterapkan, betul. dan dari materi pembelajaran serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik, dan dari segi murid juga, eh, dan juga dari segi pendidik, saya sebagai pendidik, dan melakukan pendekatan dengan orang Iya, tua agar ada perhatian khusus kepada anak-anak saat di iya, rumah, apalagi anak-anak ini yang saya ajar anak-anak ini di kelas 9. Jadi beberapa bulan lagi iya, mereka betul akan sekali. tamat. Jadi mungkin harus lebih dikasih perhatian khusus dari orang tua selain di sekolah. Iya, betul sekali Ibu yang Ibu bilang itu memang benar sekali bahwa orang tua ini seharusnya lebih banyak sudah harus tambah ekstra perhatian lagi betul lah Ibu karena ini mereka sudah kelas 9 sudah ada pada tahap di mana mereka mempersiapkan diri ya Ibu. Kalau dari yang Iya, Ibu betul. jelaskan ini, iya. Baik Ibu. Kira-kira dari semua perencanaan yang Ibu mau terapkan ini, ada tidak yang bisa dukungan Ibu bisa punya dukungan atau bisa dari pihak luar itu mau membantu Ibu? Baik, yang membantu saya dalam rencana ini tentunya yang pertama itu saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian rekan Iya, sejawat, kemudian dengan wali kelas, dan iya, juga dengan orang tua siswa. iya. Mantap Ibu, betul. Keren ya Ibu sudah rancangkan ini betul-betul kalau bisa direalisasikan ini pasti sangat bagus sekali perkembangan untuk Marga Ibu ya. Kalau begitu kira-kira Ibu butuh waktu berapa lama untuk merealisasikan apa yang sudah Ibu rancangkan ini?
Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Ibu. Hal ini Iya, akan saya terapkan secepat mungkin, dan hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang mungkin akan membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan. iya, Jadi, betul sekali. mungkin secara perlahan-lahan, secara bertahap, dan doakan secepatnya terrealisasi. Amin, amin Ibu Yeni. Beta selalu doakan supaya apa Ibu Yeni rancangkan itu bisa berhasil Ibu. Nah, baik Ibu. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana yang Ibu sudah susun begitu luar biasa ini bisa berjalan dengan baik? Baik, saya akan konsisten secara terus-menerus, belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan dari berbagai pihak dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah, misalnya dengan teman-teman CGP, untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar Iya, yang menarik sehingga kehadiran saya itu di kelas dirindukan oleh murid atau peserta iya, didik saya. betul sekali Ibu. Eh, Tadi Ibu bilang bahwa eh, Ibu dapat butuh dukungan dari kepala sekolah, dari rekan-rekan sejawat dan seterusnya. Kira-kira ada dukungan lain lagi tidak yang Ibu butuhkan? Baik, kalau untuk di sekolah dukungan sarana dan prasarana moral sudah Ya, saya dapatkan di sekolah, ya, baik dari ya, kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang harus konsisten menjalaninya, dan dukungan dari orang tua juga sangat penting bagi peserta iya, didik. betul sekali Ibu. Iya, luar biasa ya Ibu Yeni betul betul sudah memikirkan semua sampai dengan kepada orang tua dari siswa ini. Ibu luar biasa sekali. Beta doakan supaya semua yang Ibu rancangkan ini bisa berjalan dengan baik, Ibu Yeni. Baik, terima kasih Ibu Musa atas dukungannya. Ya, Ibu Yeni. Eh, Kira-kira masih ada lagi yang Ibu ingin tanyakan atau ingin Ibu berbagi apa Eh, lagi? Dari saya, mungkin hanya itu yang saya alami di dalam kelas, kemudian di sekolah. Jadi, puji Tuhan setelah saya berbagi di Ibu Musi, saya merasa lega. Ada Ya, jalan keluar, puji ada Tuhan, solusi, Ibu. dan Ya. saya juga dapat menemukan solusi dari hasil perbincangan kita hari ini, Ibu. Iya, baik, Ibu. Terima kasih kembali, Ibu. Eh, Kira-kira dari kita punya perbincangan saat ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu sampai sejauh ini, sampai saat ini, perasaan Ibu bagaimana? Perasaan saya sangat senang, Ya, sangat bersyukur karena bisa berbagi hal yang selama ini saya sendiri rasakan, pikirkan, dan saya ya juga dapat betul. solusi dari hasil perbincangan kita, dan Iya, terima kasih untuk Ibu Muse yang telah memberikan saya dukungan, kemudian memberikan ya, saya solusi. ya, Semoga apa yang saya eh, rasakan saat ini bisa secepatnya terrealisasi dan bisa betul-betul dilakukan. iya. Baik, sama-sama Ibu. Beta juga senang bisa mendengarkan Ibu punya cerita dan uh, senang juga karena Ibu sudah mendapatkan solusi dari apa yang selama ini Ibu pikirkan dan permasalahan yang Ibu sudah uh, hadapi ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga semua rencana Ibu dapat berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Ibu Muse. Salam Ibu. Salam, sampai jumpa Ibu Muse. Terima Ya, kasih banyak. ya, sama-sama Ibu Yeni. Sudah bikin itu refleksi. Di sekolah ada rekan kerja, mungkin Kak Afli menjadi sasaran saya.
seperti itu. Siap, Dan di siap. GPS itu orang-orang juga terbuka mereka semua. Oke. Mbak Yeni. Berarti Ibu Yeni sama Ibu Musi sudah selesai ya. Saya stop rekaman ya untuk buat refleksinya. Iya, sudah Bapak. Sudah Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ibu Yeni, Ya. ini apa Su? Bikin dia refleksi.